Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Hai, lama banget gak ketemu sama Mas. Semingguan ini tuh video lama semua teman-teman. Jadi syuting di hari Kamis kalau tidak salah. Kamis minggu lalu. Jadi video-video itu memang sengaja saya siapkan untuk perjalanan saya pulang. Dan hari ini mungkin saya akan respon pemesanan minyak bidara, chat dari kalian, di Instagram, di WhatsApp ya. Kemarin saya memang sengaja untuk fokus untuk menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan. Kemudian juga lagi fokus sama keluarga juga dan memang ada urusan yang harus saya selesaikan. Ditambah lagi ternyata di sana sinyalnya sulit, kalau udah mati lampu nggak ada sinyal. Bahkan pas lampunya hidup saya nggak ada sinyal juga, jadi agak susah untuk komunikasi. Tapi jadi lebih dekat dengan adik-adik, dengan keponakan, dengan keluarga khususnya. Jadi ada waktu lebih banyak karena nggak megang-megang HP. Jadi quality time kita jadi lebih bagus. Alhamdulillah. Tapi sekarang Mas Tulus sudah back to reality ya. Mas Tulus sudah kembali ke kehidupan nyata. Harus nabung lagi, cari rezeki lagi, semangat lagi, mulai lagi ngisi lagi ya. Kalian juga di rumah pasti gitu dong ya. Habis liburan, habis menikmati libur panjang, sekarang sudah waktunya buat aktivitas lagi, menjalani hari-hari seperti biasa. Kalau yang dompetnya sudah mulai berkurang, pasti sudah mulai ngisi lagi ya. Semangat buat kita, insya Allah bahagiakan diri, keluarga itu adalah bagian dari sedekah. Insya Allah, Allah akan tukar dengan sesuatu yang lebih melimpah lagi. Rezeki, kesehatan, memang capek, memang agak ngeluh kalau terkadang itu di luar budget, di luar hitungan kita. Pasti akan agak sedikit puyeng gitu ya, tapi pasti ada gantinya. Karena itu salah satu sedekah buat badan kalian, sedekah buat orang terkasih, keluarga, istri, anak, dan seterusnya. Jadi aku yakin pasti nanti dapat gantinya. Semangat, ayo semangat dong ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi strateginya semoga lancar lagi, yang sekarang sedang kurang baik keadaannya ya karena mungkin habis liburan. Jadi kurang baik keadaannya Mas Tulus, kurang baik dompetnya, kurang baik pekerjaannya, nggak apa-apa. Insya Allah segera Allah jadikan baik sesuai dengan harapan kita segala sesuatunya. Amin. Tetap harus semangat. Yang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga hutangnya ndang lunas. Nggih orang baik. Amin amin ya rabbal alamin sih rek. Aku ya gak ono base lho rumah saya. Salah muter ta iki. Alun-alun guys. Kayak terlalu banyak triple gitu loh perasaanku.
Sehat berkah untuk semuanya ya orang baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya. Yang sudah support dengan subscribe, terima kasih. Yang belum, ayo yang baru atau yang lama yang belum subscribe, support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya dulu, kemudian like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip tanda pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih, semangat yang sudah tulis-tulis hadir, yang sudah nyawer, terima kasih banyak. Yang tulis-tulis hadir Mas Tulus, absen Mas Tulus, terima kasih. Saya minta maaf nggak bisa saya jawab satu-satu, tapi terima kasih banyak ya. Terima kasih orang baik, sehat berkah untuk kita semua ya. Saya kayaknya audio ini kurang bener ini. Oke guys, Saya cek wes aman ya. Hari ini kita bakal bahas apa Mas Tulus? Kita mau baca intuisi tanggal 11 Januari 2025. Ini kebetulan pas banget hari ini ya. Jadi abis ini Mas Tulus akan oprek-oprek saran dari kalian, apa yang mau dibahas untuk kedepannya. Mas Tulus akan buka-buka DM-nya. Kalau sekarang memang belum ada yang saya buka, belum ada yang saya lihat. Jadi di video ini kita akan bahas intuisi tanggal 11 Januari 2025. Ada intuisi apa saja, mengarah kemanakah intuisi kita, nanti kita akan jabarkan lebih detail ya. Sebelumnya teman-teman, Mas Tulus punya janji untuk update untuk rekening donasi kita ya. Per tanggal 10, tapi tanggal 11, sorry. Kemarin kecapean, Nyampainya kemarin tapi kecapean Mas D-nya ya. Saya update, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga 3 juta. Tanggal 10, ya hitunglah anggap tanggal 10 ya. Ini di luar terawal. Barakallah, bismillah, alhamdulillah. 1.634.000. Ini awal yang sangat baik teman-teman ya. 1.634.000. Ini sumpah ini awal yang sangat baik di tanggal 10 ya. Jadi kemarin berapa, sekarang berapa, aku lupa yang kemarin berapa. Yang penting saiki per tanggal 11 sudah segitu. Barakallah. Semoga Allah cukupkan, semoga Allah izinkan ada, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di akhir Januari 2025. Amin ya Allah. Matur nuwun orang baik yang masih pengen bantu, silakan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Minimalnya 12.000, selebihnya terserah. Kan kuota kita tuh 6.150. Insya Allah Mas Mumin, adiknya Mbak Tika, sudah Mas Tulus rekrut untuk bantu-bantu nanti, jadi ada budget 150 kita lebihkan untuk Mas Mukminnya. Nanti sama kita beli minuman juga, atau beli makanan ringan yang untuk kita minum di sana atau makan-makan. Jadi Mas Tulus menganggarkan segitu. Jadi target kita 6.150.000. Ini sudah 1,6 ya. Kobul lah, insya Allah cukup ya. Amin. Sekali lagi saya hanya bisa bilang terima kasih kepada yang sudah membantu. Semoga Gusti Allah berkahi jenengan untuk ijol sing luwih akeh rezekine, terus diberkahi usahanya, hidupnya, segala urusannya Allah jadikan berkah. Amin. Semoga sedekahnya juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak balak juga bagi jenengan yang bersedekah dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Aku agak deg-degan, berapa ya dapatnya ya? Sedikit apa banyak ya? Tapi alhamdulillah ternyata ada rezekinya kita di awal Januari ini. Alhamdulillah. Teman-teman yang pesan minyak bidara sudah inden dari kemarin. Hari ini di tanggal 11 Januari insya Allah, kalau memang kurirnya nanti ada, Mas Tulus akan infokan. Kalau tidak, maksimal di hari Senin baru ada pengiriman ya. Yang mau pesan minyak bidara silahkan tonton video packing, fahami dulu manfaat, fungsi, cara pakainya, harganya juga. Setelah itu langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkapnya, kemudian pesannya berapa ya. Nomor HP yang bisa dihubungi ya teman-teman. Kemudian RT RW kode pos jangan lupa nggih. Matur nuwun, Gusti Allah berkahi, mudah-mudahan segera sampai untuk yang sudah pesan, yang sudah sampai semoga manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. Terus yang sudah sampai yang katanya tanggal segini tolong dilunasi. Kalau bisa, kalau ndak memang butuh, ngomong terus terang mawon. Mas Tulus saya belum bisa, rezekinya nggak ada, saya minta aja ya, insya Allah kalau jenengan betul-betul membutuhkan, saya ikhlaskan. Tapi kalau sudah janji kemarin tanggal segini, gajiannya tanggal ini, jangan dibikin meleset ya Rek ya. Yang jujur dan juga
konsekuen. Nek orang duwe yang ngomong apa adanya, insya Allah Mas Tulus bantu. Ya. Matur nuwun, terima kasih banyak ya. 11 Januari 2025. Wow, aku selama di kampung beberapa kali melihat berita-berita gempa, banjir bandang, kebakaran besar, kemudian kecelakaan laut yang disampaikan Trondol beberapa kali terjadi. Dan memang jujur, saya sih nggak ngerasa punya feeling soal gempa ya teman-teman. Tapi jujur, di angka 11 Januari 2024 ini saya merasa ada feeling itu. Memang ada komponen angkanya, ada elemen itu. Dan jujur, setelah pulang dari kemarin, mungkin saya darah rendah kali ya. Karena kan di sana tidurnya itu kurang. Jujur aja di kampung itu, saya tuh betul-betul memanfaatkan waktu bareng adik-adik gitu loh teman-teman. Jadi kayak yang pagi-pagi itu si Tuyul Asam itu sudah bangun. Kita sudah bangun pagi, siangnya kita ngobrol, ngerujak, yo sing mangan duren, yo sing ngopo lah segala macam. Jadi memang tidurnya kurang. Jadi aku pikir aku mungkin darah rendah dan aku belum periksa ke klinik. Jadi aku belum berani memastikan bahwa olengnya atau muternya pikiranku tuh ternyata bukan karena feeling itu atau memang sedang kurang sehat atau kurang tekanan darahnya sedang kurang. Walaupun badannya Mas Tulus gede, Mas Tulus pernah dulu di 80/90. Jadi agak ada kemungkinan kalau saya darah rendah. Jadi saya nggak berani menyampaikan ini dulu. Tapi rasanya memang agak lain ya. Kita akan baca 11 Januari 2025 dari segi kerezekiannya terlebih dahulu. Jujur, awal-awal Januari ini mungkin kita akan lebih merasa lebih mudah lah untuk kerezekian. Karena 1112025 ini merupakan simbol apa ya, elemen awal atau elemen pemula. Jadi kalau misalnya diartikan sebagai simbol kerezekian, sebetulnya bagus untuk usaha apapun, jenis usaha apapun. Bahkan saya bilang apapun di sini sebutannya, bahkan untuk usaha yang dalam tanda kutip haram sekalipun itu akan hoki. Sorry, ini secara bacaan angkanya. Sekali lagi secara baca angka, saya bisa salah ya. Tapi secara garis besar kerezekiannya sedang bagus. Jadi ini waktunya kita untuk yang punya niat-niat buka usaha nih 11 ambil nanti tanggal 3, 5, 7 ambil ganjilnya di bulan Januari. Silahkan open untuk usahanya. Apapun jenis usahanya. Tapi ada yang lebih hoki kah Mas Tulus? Yes. Yang berelemen tanah. Artinya kalian yang mau nanam, mau punya peternakan, mau punya perkebunan, mulai mau ternak lele, nila, ikan, dan seterusnya. Apapun itu yang berhubungan dengan alam itu bagus banget. Misalnya kalian mau buka properti atau mau beli tanah. Oke, aku punya tanah. Mau aku petak-petakin, aku jual secara kaplingan misalnya. Terus aku punya tanah, aku mau buka waterboom misalnya, kolam renang. Atau mau buat tadi kolam lele dan lain sebagainya. Itu bagus. Jadi kalau untuk simbol kerezekian yang paling hoki memang elemennya tanah. Dan kalau secara garis besar mungkin teman-teman tanya, F&B juga hoki nggak Mas Tulus makanan? Yes, ini masih simbol makanan juga. Jual buah-buahan, sayuran, sepertinya juga sedang hoki atau sedang bagus. Makanan mateng, resto, kemudian juga minuman-minuman juga lumayan best. Untuk simbolnya lumayan bagus. Kalian yang sudah lama pengen usaha ini, usaha itu, tapi bingung nentuin tanggal atau sudah siap, silahkan. Tapi kalau baru mau mulai gimana Mas Tulus? Mulai rembuk sekarang dengan suaminya atau istrinya atau pasangannya atau teman-teman yang mau diajak bekerja sama. Tetapi sayang ada satu simbol yang harus dihati-hatikan di sini teman-teman. Simbolnya adalah kecelakaan di tengah perjalanan. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika membuka usaha. Saran Mas T, mungkin aku punya modal terlalu banyak, 1M misalnya. Aku harus blok-blok putar lagi. Jangan, menurut Mas T, harusnya mungkin sedikit terlebih dahulu. Oke, pangsa pasarnya mungkin terlihat wah ini pasti untung banyak nih. Jadi obsesi boleh tapi jangan terlalu terobsesi juga. Ada batasannya, jangan keterlaluan. Jadi secara kerezekian usaha apapun bagus, kalian mau ambil apapun bagus, tetapi yang lebih hoki adalah makanan, kafe-kafean mungkin, warung makan, terus tadi tanaman dan seterusnya ya. Mau beli properti, di sini juga bagus, simbolnya juga bagus. Mau nabung arah ke properti, mau investasi ke tanah, ke logam mulia, beli emas misalnya, sisa liburan banyak, uangnya masih ada sisa sedikit atau nggak banyak, silahkan larikan ke logam mulia atau belikan emas, mungkin deposito atau uang yang dibekukan atau uang yang dikubur, simbolnya tuh itu. Jadi simbol rezeki untuk jualan bagus, simbol untuk nabung juga bagus. Simbolnya adalah uang yang terkubur atau uang yang dibekukan atau uang yang ditutup dengan rapat. Jadi kalau yang mau nabung di Januari ini aku rasa juga akan bagus sekali untuk tahun-tahun berikutnya atau untuk bulan-bulan berikutnya sehingga ketika membutuhkan sesuatu akan bisa dimanfaatkan. Itu menurut hitungan angkanya. Banyak hal-hal positif yang kita bisa baca melalui angka 1 karena angka 1 ini angka yang netral sekali. Sumbernya adalah dari alam, artinya memang sesuatu yang bisa dipadu-padankan dengan sesuatu yang lain lagi. Jadi
yang mungkin sekarang mau investasi, mulai nabung, sisa liburan disimpan, boleh. Sangat-sangat bagus ya, mau beli emas dan seterusnya. Sarannya Mas Teh, kalau mau beli logam mulia, yang murni, yang 24 karat atau yang tua, jangan yang muda. Karena kalau yang muda, ketika harganya naik di toko emas tetap akan dipotong teman-teman. Tapi kalau memang emas yang tua, ketika harganya naik, teman-teman juga akan mengalami fluktuasi kenaikannya. Jadi saranku jangan beli emas yang muda. Oke, harganya mungkin lebih murah, sama-sama bisa dipakai, tapi itu nggak worth it kalau jangka untuk dijual. Kecuali memang itu jangka pendek. Tetapi sekali lagi, kalau yang mau menggunakan logam mulia atau emas yang kadarnya tua, minimal itu 2 sampai 5 tahun baru ada kenaikan. Tapi secara garis besar tergantung pemikiran teman-teman. Oke, nabung mungkin untuk kebutuhan mendesak, ya silahkan. Karena memang kebocoran rezeki di bagian pertengahan perjalanan. Awalnya kalian nggak akan terasa, kalian akan terlena dengan rezeki yang masuk. Oke, enak, usaha langsung laris manis, langsung lancar. Tapi di pertengahan perjalanan juga ini akan muncul simbol kehati-hatian. Sama dengan teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengajukan pembiayaan, entah di bank, untuk beli rumah, beli tanah, buat usaha, beli mobil, dan seterusnya. Hati-hati, karena simbol hutang tidak buruk atau tidak jelek, tetapi nanti di pertengahan hutangnya, ini akan ada pergolakan, akan ada ada yang ganjel. Jadi teman-teman harus hati-hati terkait dengan kegoyahannya tadi, supaya tidak terganggu, supaya tidak terpicu untuk melakukan tadi yang saya bilang oleng atau juga justru bisa pilot dan seterusnya. Jadi usaha-usaha yang kemarin sudah berjalan di pertengahan ini bisa juga terkait dengan kerugian gara-gara di pikirannya tidak jernih di awal, sehingga pas bagian tengah pusing, apalagi yang mengajukan dana ke bank. Jadi harus benar-benar yakin, dipersiapkan dulu, oh nanti yang buat beli ini, buat tagihan ini larinya ke sini. Jadi banyak hal yang harus kalian pikirkan. Supaya apa? Supaya semuanya bisa dimaksimalkan terkait dengan pinjaman dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Jadi untuk yang mau menghutangkan atau menghutangi, yang mau berhutang, saya tidak menyalahi lagi. Tidak melarang untuk berhutang, tapi kalau menghutangi, sebenarnya angka menghutang ini 2025 ini kurang bagus atau kurang hoki. Jadi kalau kalian mau mengeluarkan mau hutang itu bagus, atau nggak apa-apa, nggak masalah, maksudnya bukan bagus juga. Tapi kalau kalian mau menghutangi sesuatu ke orang lain, saya tidak menyarankan untuk itu. Jadi harus hati-hati juga ya. Secara kerezekiannya simbolnya ada. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, tindak penipuan atau kalian tertipu dengan teman terdekat, orang terdekat, rekan usaha, rekan bisnis, ini juga sangat mungkin. Jadi hati-hati, jaga. Tadi yang saya bilang dari awal, kalau mau kerjasama, MOU-nya diperhatikan, surat-surat dan lain sebagainya harus ada legalitasnya. Oh nanti kalau ini bagaimana begini. Jadi itu yang harus kalian siapkan. Supaya apa? Supaya tidak terganggu di pertengahan berjalannya bisnis tersebut. Itu ya teman-teman, secara kerezekian bagus-bagus saja. Kemudian saya tambahkan sedikit. Sedekah ini merupakan salah satu hal yang bagus di tanggal-tanggal ganjil di bulan 2025 ya. Bulan 1, bulan 3, bulan 5. Maaf, ini bukan dari segi Feng Shui atau segi agama, tidak, tapi dari hitungan angka. Jadi tanggal 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7 sampai tanggal-tanggal ganjil 2025 untuk sedekahnya ini seperti halnya mendapatkan feedback yang berdouble-double atau powernya lumayan. Jadi kalau kalian di bulan 1 ingin bersedekah di awal tahun tuh boleh banget. Jadi berbagi kepada orang-orang terdekat, orang yang membutuhkan khususnya ya. Seperti itu secara kerezekian. Kesehatan bagaimana Mas Tulus? Kesehatan masih harus diperhatikan terkait dengan penyakit-penyakit yang lumayan ringan tapi akan sangat mengganggu, tapi simbol kematiannya ada di 11/1/2024. Jadi ini harus hati-hati. Penyakit yang terkesan ringan, tidak seperti COVID mungkin, tapi di sini akan bisa sampai membeneh. Jadi ini satu yang harus dihati-hatikan. Mungkin akan berkontaminasi dengan penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi penyakitnya masih ringan-ringan aja, tapi akan lumayan mengganggu, bahkan angka kematiannya. Nah, ini yang agak menarik teman-teman. Angka kematiannya lumayan, tapi dengan penyakit yang tidak berbahaya menurut saya. Secara hitungan angka ya, secara hitungan angka. Jadi mungkin ini merupakan simbol penyakit-penyakit misterius yang muncul, kemudian yang tidak kita duga, yang diabaikan sebelumnya, kemudian jadi pendorong kematian dari setiap orang yang sakit tersebut. Jadi angkanya menunjukkan ada penyakit yang secara diam-diam dipersiapkan, dihajarkan, dilemparkan untuk mempengaruhi sesuatu. Aku nggak tahu ini maksudnya benar atau tidak dari angkanya, tapi angkanya itu. Jadi penyakitnya nggak parah, nggak bahaya, tapi bisa merenggut
nyawa. Jadi ini salah satu poin yang harus diperhatikan untuk lebih menjaga kesehatan lagi, lebih hati-hati juga karena simbolnya itu kayak ada penyakit yang ditutupi gitu loh teman-teman. Kayak sengaja ditutupi. Jadi penyakitnya nggak kelihatan, tahu-tahu merebak, tahu-tahu bisa membunuh orang. Istilahnya gitu sumber penyakitnya. Kemudian flu, batuk masih jadi dominan, radang atau persendian di alat pernafasan atau dari leher, hidung, telinga, mata. Ini juga alat-alat reproduksi kita, bahkan sampai maaf untuk bagian anus, bahkan untuk alat reproduksi sekaligus ini juga ada simbolnya. Jadi hati-hati, ya kalau di sekitar kepala mungkin radang ya, sakit telinga, sakit mata, hidungnya pilek atau flu dan lain sebagainya. Ini merupakan satu hal yang harus dijadikan kehati-hatian ya. Lari dari flu sebelumnya juga akan meradang ke bagian-bagian yang digunakan untuk bernafas. Jadi radang, flu, batuk ini juga salah satu poin yang masih lumayan akan ada di sekitar kita. Jaga kesehatan. Kemudian persendian ya. Persendian atau rasa ngilu atau rasa pegal di bagian badan, di bagian tubuh ini merupakan salah satu poin yang masih muncul di balik angka 11.12024. Jadi teman-teman harus hati-hati mengerjakan sesuatu tuh lebih pelan-pelan saja. Orang keseleo, orang keceklik kalau bahasa Jawanya, orang kecetet ya, atau orang tengengen, salah bantal segala macam di 2025 di awal Januari ini akan lumayan banyak. Sehingga tetap harus jaga kesehatan. Makan makanan bergizi, kurangi sesuatu yang terlalu berlebihan, kemudian kalau perlu konsumsi vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya lebih baik lagi. Seperti itu secara kesehatan. Lalu secara percintaan. Percintaan juga bagus teman-teman, secara kerezekiannya bagus kalau buat yang mau menikah. Ya, teman-teman yang mau menikah, menjajaki dunia baru, mau mengajukan Nah, ini yang agak kurang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dua-duanya bagus. Yang mau menikah bagus, yang bahkan yang mau bercerai pun bagus. Intuisinya mengarahkan ke situ. Mohon maaf. Jadi kalian yang mau mengajukan gugatan perceraian pun secara hitungan angkanya nggak masalah. Hoki-hoki aja, jadi akan dipermudah gitu loh gugatan cerainya. Kemudian untuk yang mau menikah, sekarang mulai untuk ngobrolin sama keluarganya, kemudian sudah mulai mempersiapkan, oke, nanti acaranya di sini, tanggal segini, kamu ngelamar dulu, atau bahkan ini baru awal, aku bismillah mau nikahin pacarku yang itu, insya Allah aku mulai nyari rezeki sekarang, semoga Allah kabul. Jadi baru niat saja, hokinya juga sudah bagus. Untuk yang mau bercerai pun, ini juga pilihan yang tepat. Menurut aku ya dari hitungan angkanya. Baik-baik aja, jadi prosesnya akan dipermudah. Sepertinya secara hitungan angkanya kehokian ini memang mengarah ke sesuatu yang netral. Jadi bisa universal, bisa terjadi kemana saja. Sayangnya untuk rumah tangga justru agak kurang hoki. Atau kurang bagus. Konflik terkait dengan kesalahpahaman dalam rumah tangga ini sesuatu yang mungkin muncul yang bisa jadi gaduh, kemudian juga bisa jadi sesuatu yang menyebabkan perceraian, sesuatu yang sudah tertumpuk sudah lama, kemudian sesuatu yang sudah disimpan terlalu lama kemudian meledak. Ini juga salah satu hal faktor yang mempengaruhi. Kemudian perselingkuhan, kemudian karena faktor adanya orang baru dan memang menggampangkan sesuatu. Tipikal orang yang tidak suka digampangkan, sepertinya di Januari ini mau istri mau suami akan berontak ya. Suami atau istri akan berontak di kulkas deh. Suami atau istri akan berontak ketika memang kalian sudah merasa selama ini tuh gini. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin kalian bisa bertahan, ini buat yang sudah rumah tangga ya. Kalau selama ini bisa bertahan dengan posisi suami atau istrinya yang dalam tanda kutip kurang baik atau kurang enak, rasanya di tahun ini atau di awal bulan ini kalian akan berontak. Itu yang saya lihat. Jadi makanya saya dari awal, dari 2024 sudah mengingatkan jangan simpan sesuatu, harus dibuka. Nah sekarang kalau yang sedang punya masalah, saya sarankan untuk bicarakan dengan pasangannya untuk mencari solusi supaya tidak meledak, supaya tidak memicu sesuatu yang artinya akan jadi momen kerusakan di kemudian hari, istilahnya gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin sedang kemarin-kemarin perempuan atau laki-laki yang tertekan dalam rumah tangganya, rasanya akan merasa aman-aman saja atau baik-baik saja kemarin, tapi hari ini, tahun ini atau di bulan ini, di 2025, orang-orang seperti itu akan merasa, aku udah capek dizolimi, aku capek untuk mempertahankan rumah tangga, alasan buat anak, alasan buat ini. Yang ada, mereka akan melawan, mereka akan berontak. Nah ini hal yang akan memicu banyaknya perceraian. Mungkin akan ada komentar begini, di COVID juga udah banyak yang cerai, Mas Tulus, gini. Tapi di 2025 ini adalah perceraian yang justru seharusnya sudah terjadi sejak lama, tapi mereka tahan alasan keluarga, alasan rumah tangga, alasan lain sebagainya. Tetapi ini salah satu poin yang tidak bisa dipertahankan atau tidak bisa dilawan lagi. Jadi
Aku tidak menyarankan perceraian, Allah benci dengan perceraian. Tapi kalau bisa dibicarakan terlebih dahulu. Tetapi aku juga nggak support bagi kalian-kalian yang sudah merasa terzolimi oleh pasangan, tapi hanya diam. Bicara. Setidaknya dengan bicara bukan perceraian arahnya, tetapi kalian bisa mengucapkan, hei gue tersiksa selama ini ya, nikah sama lu begini-begini. Jadi kayak apa ya, meluapkan sesuatu supaya menghindari sakit mental atau sakit psikis. Nah, oh ya, aku tambahkan ya, untuk secara kesehatan aku melihat ada poin di situ. Jadi sakit mental, kemudian akan maaf nih bahasa kasarnya, akan banyak orang gila di 2025. Ini juga poin yang kuat. Jadi harus hati-hati, jaga kesehatan mental kita, berteman, berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dengan keluarga, ini juga hati-hati. Karena konflik itu terbanyak datang dari orang terdekat. Jadi bisa suami, bisa istri, bisa pasangan terdekat, bisa keluarga, bahkan orang tua kita. Yang membuat kita, terdampak atau terkena penyakit stres tadi. Jangan, biar di luar aja. Nanti mau makan. Seperti itu. Jadi itu poin yang Mas Tulus lihat dari segi percintaannya. Hati-hati ya bunda-bunda, bapak-bapak, kalau emang ada sesuatu yang harus dibicarakan, bicarakan saja. Bahkan aku lebih baik kalau kalian yang mau berselingkuh, misalnya kalau laki-laki kan boleh ya beristri lebih daripada satu secara agama. Kalau yang muslim, kalau yang lain aku nggak tahu. Kalian mau speak up dengan pasangan kalian yang sekarang. Artinya mungkin kemarin baru selingkuh, tapi mau menikah. Aku bahkan menyarankan kalian tuh terbuka saja dengan pasangan. Aku ternyata punya affair dengan si A si B dan aku ingin menikah lagi. Saranku itu malahan. Jadi kalau istrinya merestui, ya itu biar jadi pahala untuk istrinya. Tapi kalau tidak, ya setidaknya mau hancur sekalipun tapi jelas gitu loh. Jelas karena memang aku nggak bisa lagi bertahan sama dia karena aku ada orang lain. Kemudian ya kayak gitulah maksudnya ya. Paham ya teman-teman? Semangat untuk yang sekarang sedang konflik keluarga. Karena keluarga ini akan lumayan jadi poin kuat untuk konflik di 2025 awal. Bahkan banyak lagi perpecahan-perpecahan lain. Itu yang Mas Tulus hitung. Yang terakhir kita hitung secara hitungan musibah. Elemen yang paling kuat seperti yang sudah saya sampaikan di awal adalah gempa, elemen tanah. Di sini tanah yang masih bergerak, kemudian likuifaksi, gempa bumi seperti yang disampaikan yang mau telon kemarin. Aku juga dari kemarin sudah ngerasa muter, mungkin aku dari rendah, aku nggak tahu. Terus elemen tanah yang soal gunung, kemudian banjir bandang, ini poin yang lumayan. Jadi akan bercampur juga. Dan poin berikutnya, Mas Tulus melihat, mohon maaf sekali, akan banyak sekali kematian yang disebabkan karena bencana alam yang disebabkan oleh elemen tadi. Paham ya maksudnya ya? Elemen tanah tadi akan menjadi musibah besar, kemudian akan menimbulkan banyaknya korban jiwa. 11-1-2024 ini merupakan simbol gaduh yang artinya juga akan banyak korban jiwa. Dan korban yang meninggal ini bisa dikategorikan dari beberapa sisi. Yang pertama, yang terkuat karena musibah alam tadi, atau musibah tanah, atau musibah yang dengan elemen tanah, entah gempa, entah tanah longsor, entah cuaca ekstrim, dan seterusnya. Ini salah satu hal yang muncul yang paling kuat. Yang kuat kedua adalah terkait dengan tindakan karena mengabaikan kesehatan atau wafat karena sakit misalnya. Yang ketiga, yang terakhir ini banyak orang wafat karena kerusuhan. Ini simbolnya kuat sekali, jadi harus hati-hati. 11 simbol kehidupan, simbol kematian, tapi double di sini ya, 11-1-2024, jadi kematiannya akan lumayan banyak atau wafatnya akan lumayan banyak. Faktornya yang paling banyak disebabkan karena musibah di 2025 ini. Jadi lalu aku mengingatkan juga elemen yang harus kita waspadai adalah megatrust yang kemarin sudah diingatkan terus-terusan oleh BMKG yang lagi dan lagi tidak bisa diprediksikan pastinya kapan. Kemudian ini hanya tinggal nunggu waktu saja. Apakah bisa terjadi di 2025? Ya aku sudah mengingatkan juga bahwa angka yang aku baca di 2025 itu sangat-sangat mungkin. Bahkan tsunami pun juga mungkin ada di 2025 secara hitungan angkanya. Jadi aku harap teman-teman untuk hati-hati, mitigasi mandiri, mitigasi bencana disiapkan kalau misalnya tempat kalian itu justru memang tempat-tempat yang diprediksikan atau artinya dalam lingkup atau dalam lingkung bencana, mungkin sesar dan seterusnya. Bahkan tengah-tengah Pulau Jawa ini salah satu hal yang harus diwaspadai secara hitungan angkanya. Karena aku melihat ada semacam, ya kayak gitulah. Aku nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi intinya tengah-tengah di Pulau Jawa, mungkin Jawa bagian tengah atau Jawa yang berbatasan dengan Jawa Tengah, ini salah satu poin yang harus diwaspadai. Hati-hati. Kemudian nanti akan berjalan dari
pinggir menuju ke tengah. Jadi pinggir dulu baru tengah. Coba kita lihat nanti gempanya di mana dulu kemudian mengarah kemana. Kita hitung lagi ya. Secara hitungannya seperti itu secara musibah. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang terakhir tindak kecelakaan karena wafat karena kecelakaan ini lumayan kecil ya. Simbol kecelakaan wafat karena kecelakaan kecil, tetapi untuk tingkat kecelakaan di darat ini akan lumayan banyak ya. Kecelakaan besar walaupun korbannya nggak banyak, korbannya mungkin nggak terlalu banyak dari simbol angkanya. Karena apa? Karena saya baca, saya joinkan atau saya gabungkan dengan angka 2025. Jadi ada kemungkinan orang meninggal karena kecelakaan, tapi tidak banyak ya, tidak sebesar musibah yang tadi kita hitung. Tapi di sini untuk kecelakaannya akan lumayan lumayan banyak, lumayan besar. Itu poin yang saya baca. Khususnya kecelakaan yang di darat. Sayangnya teman-teman, laut, udara, darat ini masih menjadi momok yang artinya harus masih perlu diwaspadai terkait dengan kecelakaan yang bisa terjadi di Indonesia khususnya. Jadi poin-poin ini masih perlu diwaspadai. Yang terakhir saya tambahkan lagi terkait dengan musibahnya adalah musibah kegaduhan yang artinya juga akan mempengaruhi alam kita menjadi lebih keras atau lebih panas. Jadi harus waspada. Hindari perkumpulan-perkumpulan, hindari nyari kebenaran, hindari mau benar sendiri, hindari berdebat dengan sesuatu yang artinya akan memicu sesuatu ini tadi. Karena simbol kematian karena kerusuhan ini juga akan semakin besar. Mungkin ada demonstrasi kah? Mungkin ada organisasi-organisasi masyarakat yang akan saling gontok-gontokan satu sama lain kah? Ini salah satu poin yang muncul. Ada simbol kecil di Indonesia khususnya, ada simbol panas atau simbol panas bumi yang akan muncul. Ini salah satu poin yang harus dihati-hatikan di awal ya. Selamat insya Allah semuanya baik-baik saja tanpa halangan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Itu yang bisa Mas Tulus baca, teman-teman. Masih waspada cuaca ekstrim ya. Masih ada angin di sini, masih ada air yang lumayan juga. Kemudian elemen tanahnya akan berpicu atau terpicu oleh air dan juga angin yang sedang beraktivitas. Jadi musibah di bumi kita sekarang bisa dipicu juga tanahnya oleh angin dan juga oleh air yang sedang akan lumayan. Sehingga waspada dan juga mitigasi mandiri. Insya Allah yang nonton videonya Mas Tulus diberikan keselamatan, yang di jalan yo selamat, dijauhkan dari bala, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan, semoga manfaat. Sekali lagi teman-teman, saya minta maaf kalau beberapa hari bukan video fresh, tapi ini video terbaru yang saya syuting di tanggal 11 Januari 2024 teman-teman. Jadi sesuai dengan tanggalnya dan ini paling up to date ya. Jangan kangen ya, karena Mas Tulus emang ngangenin orangnya asik. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mau apa yang dibahas lagi silakan komen di postingan Mas Tulus. Silakan sarankan baik di postingan atau di Instagram. Kalau yang punya WhatsApp-nya boleh silakan DM sesuatu yang bisa dibahas tadi via WhatsApp atau via apapun yang kalian punya koneksi untuk ke Mas Tulus ya. Oke, terima kasih. Follow juga Instagramnya Mas Ri, @bigtulus_official. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Ketemu di next video ya teman-teman. Jangan lupa jadi berkat untuk sesama. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya seret semoga lancar lagi, yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Yang jual aset semoga segera terjual, yang sedang merintis usaha saya doakan semoga lancar usahanya, yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus, keluarga, tim, dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, Mas Tulus harus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat, nabung meneh rek golek duit. Lah, gak mati rek. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.